opini terlanjur dibuat di Republik Indonesia, seakan-akan pulau ini tidak ada agama Islam, seakan-akan pulau ini koteka perang suku dan bukan Islam. Padahal dari sejarah agama-agama yang ada di pulau ini, agama yang pertama dan tertua di sini adalah agama Islam. Dari mana agama Islam masuk ke sini? Sultan Malikul Saleh mengutus dai-nya melakukan perjalanan dakwah. Tiba di tempat ini di Fakfak pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi. Ketemu dengan kepala suku yang bernama Kris-Kris. Mereka mengajarkan dua kalimat syahadat. Kamu mau maju bahagia senang, kamu harus mengenal alif lam lam ha mim ha mim dal. Alif lam lam ha adalah Allah Subhanahu wa taala. Mim ha mim dal adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak saja agama Islam pertama kali masuk ke pulau ini. Tahun 1517 Masehi, Ibnu Battuta sudah sampai di Maroko. Kapan agama Kristen masuk ke Irian? Dan siapa yang membawa agama Kristen ke Irian? Yang membawa agama Kristen ke Irian adalah orang Islam. Sultan Tidore yang pertama kali membawa agama Kristen ke Irian pada tanggal 5 Februari 1855 di Mansinah, Manokwari. Katolik baru tanggal 14 Maret 1930. Jauh sebelumnya ini adalah negeri Muslim. Dari perjalanan dakwah Samudra Pasai diperkuat dengan dakwah Wali Songo dan Hasanuddin. Alhamdulillah mereka menghasilkan 12 kerajaan Islam yang hari ini hitam keriting Muslim. Sejarah ini tidak diperdengarkan dan tidak diwartakan, sehingga banyak orang di kawasan tengah dan barat Indonesia tidak tahu. Populasi umat Islam pada masa lalu juga banyak yang dibantai, dibunuh. Bahkan nama Irian yang pertama diganti. Nama Irian yang pertama adalah Nuwar, negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Nama ini diganti oleh Portugis dengan istilah Papua. Kata Papua itu berasal dari bahasa Tidore, di mana orang Tidore dulu memanggil orang Nuar dengan sebutan Papua, saudara tuaku yang jauh. Portugis tidak bisa menyebut kata Papua, dia menyebut Papua yang artinya hitam, keriting, perampok, pemerkosa, suka makan orang. Begitu Belanda menjajah Indonesia, dia juga gunakan istilah ini. Bahkan Belanda mulai membuat memecah belah. Kamu hitam, kamu keriting tidak sama dengan Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, NTT, Bali, Sumatera. Kamu harus bikin negara sendiri. Dengan dibentuklah OPM. Cita-cita Belanda tidak berhasil karena ulama sudah kuat di sana. Ulama ditangkap, dibuang ke Digul, ketemu dengan 3 tokoh nasional, Muhammad Rum, Agus Salim, dan Soekarno di sana. Mereka berdiskusi supaya nanti keluar dari penjara tidak menggunakan kata Nuar, tidak menggunakan kata Papua, tapi menggunakan kata Irian. Kata Irian sendiri berasal dari 3 bahasa Biak, dari kata Iriana, bumi yang panas. Bahasa Iranutu dari kata Iriano, daratan yang besar. Dan ketika Ibnu Battuta datang ke sana tahun 1517, melihat sebagian orang telanjang, dia menyebutnya Urian. Iriana, Iriano, dan Urian ditetapkan pemerintah pada konferensi Malino tahun 63 1 Mei, menyebut kata Irian ditambah barat menjadi Irian Barat dan berubah menjadi Irian Jaya. Kata Irian itu ikut Republik Indonesia anti Nederland, ditambah Jaya menjadi Irian Jaya. Tahun 2002 diganti oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan istilah Papua, sehingga kelompok Papua itu menggunakan kata itu untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sampai dunia kiamat pun Nuar atau Irian tidak akan berpisah dengan Republik Indonesia. Irian tanpa Indonesia bukan Irian, Nuar tanpa Indonesia bukan Nuar, dan Indonesia kalau tidak ada Nuar bukan Indonesia. Indonesia dan Nuar satu kesatuan yang utuh sampai dunia kiamat, yang bisa dijaga dengan dakwah agama Islam yang baik dan benar, sehingga saudara-saudara kita dicerdaskan hatinya untuk menjadikan orang-orang yang cerdas. Alhamdulillah, fadlan kuliah selesai langsung pulang ke Irian.
jadi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dai.